لا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para alim ulama kami, para ustadz kami, guru kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga senantiasa sehat, berkah, dan rahmat Allah senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang besar yang mungkin jarang kita perhatikan, jarang kita sadari, bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang jarang mensyukurinya. Apa nikmat tersebut? Nikmat aman, nikmat damai, nikmat hidup di sebuah negara tanpa peperangan. Dan baru semalam seluruh bangsa Indonesia memperingati 17 Agustus 2023, yaitu HUT RI 78 tahun. Allahu Akbar. Ini nikmat aman yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri, dan kemerdekaan itu jelas adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, apalagi ini live streaming pula. Jadi ini kalau bicara tak boleh asal namanya ini. Nanti sikit-sikit salah bisa viral nanti. La haula wala quwwata illa billah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah tema kita pada malam yang berbahagia ini tema yang santai saja. Tapi sembari tidak menghilangkan yang namanya keberkahan dari majelis ilmu itu sendiri. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas insyaallah ta'ala tentang perkara sebab-sebab keretakan rumah tangga. Sebab-sebab terjadinya keretakan rumah tangga. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita langsung masuk intinya saja. Karena insyaallah ini akan panjang. Setidaknya secara umum ada 10 sebab terjadi keretakan rumah tangga itu. Mungkin belum terasa, tapi bibit-bibit itu muncul sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kajian ini tidak diperuntukkan untuk para jomblo. Tidak, insya Allah untuk jomblo pun iya juga. Karena kenapa? Mempersiapkan bahwa pernikahan itu tidaklah mudah. Tidaklah seindah video-video Instagram. Tidaklah seindah video-video yang ada di media sosial. Mereka berlari-lari saling kejar-mengejar seperti film India, pakai pula lagi slow motion. Nah ini Pak Wan Firmansyah paham nih. Tak seindah itu, karena video itu tidak mewakili betapa mahalnya popok dan susu anak. Allahu Akbar. Baik, apa saja sebab-sebab keretakan rumah tangga itu? Yang pertama adalah orang tua yang tidak soleh dan solehah. Orang tua yang tidak soleh dan solehah. Bapak Ibu yang kami muliakan, impian para orang tua adalah ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Dan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Yang artinya keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Kemudian Allah perjelas lagi di surah Al-Kahfi ayat 82, ketika Allah mengkisahkan perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, lalu bertemu dengan 2 orang anak yatim di sebuah rumah. Di mana di dalam rumah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana tahtahu kanzul lahumah.
wa kana abuhuma shalihan. Di sini Allah sebutkan bahwa di dalam rumah tersebut ada harta yang terpendam. Apa harta yang terpendam itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan melalui penukilan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan bahwa harta yang terpendam di dalam rumah dua orang anak yatim itu adalah ilmu. Yang ditinggalkan oleh siapa? Dilanjutkan ayat Allah pun kembali menyindir, wa kana abuhuma shalihan. Dan ayah dari kedua anak yatim yang telah meninggal itu adalah ayah yang soleh. Ia meninggalkan untuk anak-anaknya harta yang menjadi investasi akhiratnya, yaitu ilmu agama. Di sini apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala? Fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfazu fi dhurriyyatihi wa tashmilu barakati ibadatihi lahu fid dunya wal akhirah. Dari kesimpulan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa seorang lelaki yang soleh, orang tua yang soleh, dapat menyebabkan keturunannya itu terpelihara. Dan keberkahan dari ibadah yang ia lakukan, itu mengalir kepada anak dan cucunya. Allahu Akbar. Inilah harapan kita sebagai orang tua, ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, mulai dari dirinya terlebih dahulu. Baik, Sa'id ibn Musayyib pernah berkata kepada anaknya, yang perkataannya ini direkam oleh Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata Imam Sa'id ibn Musayyib, menantu dari Abu Hurairah? Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku, la azidanna fi salati min ajlik. Tidaklah ku tambah salatku ini kecuali karenamu. Apa maknanya? Maknanya adalah aku tambah salatku ini agar keberkahan salat yang kulakukan ini mengalir kepadamu juga. Mengalir kepadamu wahai anakku. Luar biasa. Kemudian apa kata Umar ibn Abdul Aziz? Beliau berkata, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fi 'aqibihi wa 'aqib 'aqibihi." Setiap mukmin yang meninggal dunia, ketika seorang mukmin ini menjaga ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Dan inilah janji Allah di surah At-Tur ayat 21, bagi anak-anaknya yang mengikuti kesoleh dan solehahan orang tuanya yang sebelumnya, maka kelak kata Allah, kami pertemukan mereka kembali nanti di surga. Jadi ketika kita menginginkan, Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita menginginkan kelak nanti berkumpul dengan keluarga kita, bukan hanya di dunia saja tapi di surga juga, maka yuk kita mulai dari diri kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah terlebih dahulu. Ini yang pertama. Sebab keretakan rumah tangga yang pertama adalah orang tua yang tidak soleh dan solehah. Terkadang Bapak Ibu yang kami muliakan, terkadang kita sebagai orang tua lebih sering membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Coba tengok anak fulan, juara 1 terus. Coba tengok anak fulan, juara terus. Banding dengan Miko, apa nak jadi? Nah, ini bahasa kita biasanya. Bayangkan kalau kalimat itu diucapkan oleh anak kita. Bah, tengok ayah fulan, rajin pai ke masjid. Abak lolo aja towi. Apa aso, Pak? Seandainya kalau anak berani mengucapkan itu. Ya, tengok ayah fulan buha, rajin pergi kajian, rajin pergi ke masjid. Abak duduk aja sih kok. Seandainya itu terucap, sebagaimana kita juga sering membandingkan anak-anak kita. Wa'iyadzubillah. Memberikan contoh motivasi kepada orang lain, la ba'sa bih, nggak ada masalah. Tapi ketika mulai membandingkan ia dengan orang lain, nah ini, maka ini dalam ilmu parenting kalau bisa jangan terucapkan. Masya Allah. Kalau wirid di sini memang mewah terus nih Pak. Memang mewah terus, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini ya yang pertama. Sebab kedua terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah, nah ini dia, sikap pelit. Biasanya kalau sikap pelit ini ada pada bapak-bapak atau ibu-ibu nih Pak.
Ibu-ibu, yakin dong? Ibu-ibu, yakin ibu? Biasanya sama bapak-bapak tuh ibu-ibu, Bu. Wallahu a'lam ya. Tak ada yang berani nak menjawab. Sikap pelit siapapun itu, baik itu seorang suami ataupun seorang istri, ini jelaslah tercela. Pelit dengan perhitungan berbeda, jauh berbeda. Pelit dengan perhitungan jauh berbeda. Kalau perhitungan, kita mempersiapkan sesuatu untuk masa depannya. Adapun pelit, ini sangat terlarang. Misalnya contoh, ada seorang suami yang lebih mementingkan hobinya dibanding memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ini juga termasuk dari kategori pelit. Terima kasih. Sekarang sebelum kita lanjut kepada kaji-kaji tentang masalah hukum pelit ini, saya ingin bertanya ke ibu-ibu dulu. Ini alhamdulillah ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu kalau mencuci baju, mencuci celana, ketemu duit suami dalam celana, waktu mencuci, ibu ambil atau bagaimana, Bu? Ibu simpan. Masya Allah. Biasanya kalau pengalaman bapak-bapak, ngilang nggak duit tuh atau dikembalikan lagi sama uang rumah? Ngilang lah. Kita bicara fikihnya terlebih dahulu. Secara fikih, ada yang perlu kita luruskan. Dulu tersebar, mungkin sampai sekarang ada istilah uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Nah, bukan uang suami. Tapi giliran dosa, istri melakukan dosa, suami nanggung. Tapi kalau suami melakukan dosa, istri nanggung nggak? Enggak, kok enak kali ya Pak? Allahu Akbar. Nah, ini dia. Kita luruskan dulu. Uang suami, uang suami. Sepakat, Bu? Sepakat, ya. Uang suami, uang suami. Uang istri, uang istri. Nah, ini pemahaman fikihnya dulu. Kita bicara fikih dulu, belum adabnya lagi. Uang suami, sekali lagi, uang suami adalah uang suami. Uang istri adalah uang istri. Dengan pernyataan seperti ini, betullah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Shailul Khatir. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Seorang istri, seorang suami tidaklah berhak memberitahukan berapa penghasilannya kepada istrinya. Nah, ini kita bicara tentang fikih dulu. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Seorang suami tidak berhak memberitahukan berapa jumlah pendapatannya kepada istrinya. Ya. Ini bicara fikih dulu. Tetapi walaupun uang suami tetap uang suami, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah. Tidak bisa tidak. Tetapi ada tapi lagi, Pak. Ada tapinya lagi. Berapa kadar seorang suami sudah dapat cukup memberi nafkah? Sudah dikatakan ia sudah memberi nafkah. Dalam kitab Rawdatut Thalibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang suami sudah dikatakan memberikan nafkah, ya Bu? Seorang suami sudah dikatakan memberikan nafkah ketika dia sudah memberikan 1 sok gandum. Kalau kita beras, 1 sok berapa mut? 4-5 mut. Berarti kalau bapak memberikan istri dalam sehari 4 tekong beras atau 4-5 tekong beras, udah dikatakan memberikan nafkah. Nah, jadi ikan tak usah dipikir lagi, Pak. Ini kalau bicara fikih saja. Nah, kan? Kalau bicara fikihnya saja. Berarti bapak dengan hanya memberikan 4-5 tekong beras kepada istri, selesai nafkah saya hari ini. Ya, berarti kalau ikan, jangan dipikir nih. Tolu jangan lo dipikir nih. Allahu Akbar. Minyak jangan lo dipikir nih, Pak. Iko kalau bicara masalah fikih. Nah, tetapi yang namanya agama itu tidak hanya pada satu buah rantai saja. Yang namanya agama itu saling terhubung satu sama lainnya. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan. Bayangkan saya duduk di sini mengisi kajian cuma pakai singlet dengan baju olahraga saja, celana olahraga, pakai singlet 1, pakai peci 1. Kalau secara fikih, Bapak tak boleh menyalahkan saya. Karena aurat saya sudah tertutupi.
tapi kalau secara adabnya sangat kelewatan, ya, sekedar menyelesaikan kewajiban sudah, tapi pahalanya tidak ia dapatkan. Nah, begitu dia. Baik, kita lanjutkan tentang masalah pelit ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Syarru ma fi rajulin syuhun hali'un. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seorang adalah, Masya Allah, aduh tiga, cik dua tiga. Eko cik dua tiga. Awak yang khawatirnya yang menonton golif kok mah. Aku yang dikasih, ada 3 lo di depan. Bapak Ibu yang kami muliakan. Eko sama, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk sifat yang ada pada seorang hamba adalah pelit yang diikutkan. Apa kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, jilid 16 halaman 222? Wasyuhu huwal bukhlu bi ada'il huquqi wal hirsu ala ma laysa lahu. Al-syuh itu adalah al-bukhl. Bukhl itu pelit untuk menunaikan hak-hak pasangannya. Ia pelit untuk menunaikan haknya. Dan disertai semangat untuk menguasai yang bukan miliknya. Kalau bukan miliknya berambisi ia pingin, tapi ketika sudah menjadi miliknya ia enggan mengeluarkannya untuk mengeluarkan hak-hak tersebut. Ini yang namanya pelit. Maka kata Nabi SAW termasuk dalam bersedekah, ya. Apa kata Nabi SAW? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba, kata Nabi SAW, berada padanya kecuali ada 2 malaikat turun kepadanya. Salah satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khadaqah. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Kemudian yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta bagi mereka yang kikir. Dan sebaik-baik infak yang disedekahkan adalah kepada sanak kerabat, apalagi kepada istri. Ini dia. Karena ketika tuan-tuan mencari nafkah lalu menafkahi istri, itu terhitung sedekah, terhitung infak sebaik-baik infak. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab-sebab keretakan rumah tangga ada yang namanya boros. Nah, kalau tadi saya tanya sikap pelit biasanya cenderung kepada bapak-bapak. Kalau boros biasanya cenderung kepada siapa Bapak Ibu? Ibu. Berani jawab Pak. Boros dalam bahasa Arab ada istilahnya israf, ada istilahnya tabdzir. Dan 2 hal ini berbeda. Adapun yang namanya israf adalah misalnya saya minum air ini cuma setengah kemudian saya tinggalkan. Ini namanya israf. Ini namanya israf dan bukan bagian dari ikhwanus syayatin, bukan bagian dari saudara-saudara syaitan. Tapi adapun tabdzir ini juga maknanya boros namun berbeda. Israf tadi membuang sesuatu dalam hal yang perkaranya mungkin seperti mubah atau yang lainnya. Tapi kalau tabdzir itu walaupun 1.000 rupiah yang kita infakkan untuk mengundang trio macan, bapak-bapak. Nah, ini tabdzir karena termasuk maksiat. Termasuk maksiat. Nah, ini yang namanya tabdzir. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ia berkata, "At-tabdzir al-infaqu fi ghairi haqq." Yang namanya tabdzir membelanjakan harta bukan pada haknya. Artinya membuang harta, menginfakkan harta dalam kemaksiatan kepada Allah. Walaupun cuma 1.000 rupiah. Apa kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala? Lau anfaqa insanun malahu kullahu fil haqq, lam yakun mubadzir. Seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya di jalan Allah, itu tidak dikatakan membadzir. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqihi kana tabdzira. Namun seandainya orang membelanjakan walau cuma 1 mud bukan pada jalan yang benar, ini dikatakan tabdzir. Inilah yang disebut dengan sikap boros. Lawan kata dari sikap boros ini adalah qanaah itu sendiri. Alhamdulillah. Yang keempat, sebab keretakan rumah tangga itu adalah menceritakan aib pasangan dan menceritakan kelebihan pasangan kepada orang lain. Nah, ini dia. Kalau menceritakan aib pasangan kepada orang lain, jelas insya Allah dapat kita pahami.
Namun di sini ada larangan menceritakan kelebihan pasangan lain kepada orang lain. Ada apa? Tapi kita bahas satu-satu. Pertama, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah, hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada 'ala firashi maghibatin, qayyadallahu lahu thu'banan yaumil qiyamah." Barang siapa yang merumpi, membuka aib pasangannya sendiri, baik itu istri membuka aib suami atau suami membuka aib istri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengikatnya dengan ular besar nanti di neraka. Waliyadzubillah, hanya perkara membuka aib pasangan. Dalam hadis lain diriwayatkan, "Matsalul ladzi yajlisu 'ala firashil mughibah, matsalul ladzi yanhashuhul asawidu yaumal qiyamah." Perumpamaan orang yang merumpi membuka aib pasangannya seperti orang yang digigit beberapa ular-ular hitam pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min zalik. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim 1437, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna min asyarrin nasi 'indallah manzilatan yaumil qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru suraha." Sesungguhnya manusia yang paling jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah seseorang yang mendatangi istrinya. Ia masih butuh kepada istrinya. Ia datang kepada istrinya, menggauli istrinya atau kebalikannya. Kemudian ia sebarkan rahasia istrinya kepada orang lain. Wa na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu, apapun permasalahan rumah tangga kita, baik itu untuk diri saya juga, jangan sampai seperti film-film Indosiar. Apa maksudnya? Kalau film kan ditonton oleh orang banyak. Nah, itu dia. Jangan sampai, biarlah orang di luar sana menganggap rumah tangga kita aman-aman saja, padahal di dalam terkadang ada saja manis, pahit, asin, dan lain sebagainya. Saya pernah juga mengatakan ketika memberikan bimbingan pernikahan kepada calon-calon pengantin ini. Apa kata saya? Siapa di antara antum semua yang bisa tak ada konflik dalam pernikahannya selama setahun, saya kasih hadiah. Bisa nggak bapak-bapak? Nggak ada konflik selama setahun. Adem aja gitu. Rasanya nggak ada. Rasanya nggak ada. Minimal cekcok masalah suami terpandang wanita lain dalam waktu lama. Itu udah cekcok sedikit istri loh. Udah cekcok sedikit istri. Apalagi mengatakan melihat aurat wanita sebagai rezeki. La ilaha illallah. Jangan sampai itu terucapkan dari lisan-lisan kita. Itu enggak rezeki. Itu musibah. Karena kita khawatir seperti ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ketika kita terbiasa melihat yang tidak halal untuk kita, sedangkan Allah telah memberikan nikmat halal kepada kita, yang dikhawatirkan kelak nanti Allah cabut nikmat halal ini, Allah biarkan kita dengan nikmat yang haram. Karena itulah mungkin tersebut di dalam hati, istriku tak secantik dulu lagi. Jangan salahkan istrinya, salahkan diri kita dulu. Pertama, mungkin mata kita seperti stereo atau volume speaker, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Atau yang kedua, kita kurang bermodal untuk beli skincare. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Adapun menceritakan pasangan kita kepada kelebihan pasangan kita kepada orang lain, nah ini berbahaya. Misalnya ada seorang istri memiliki suami yang begitu elok, suka membantu urusan rumah tangganya, mencucinya sangat luar biasa, ringan tangan membantu urusan rumah tangga istrinya. Sedangkan istri B punya suami yang ringan tangan juga. Ringan tangannya apa? Terbayanglah apa. Ringan tangan juga. Yang satu ringan tangan, yang satu ringan tangan juga. Yang satu ini ringan tangannya ini menyakiti. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian istri yang A datang ke istri B. Lalu dia dengan bangga menceritakan, "Alhamdulillah Bu, hari ini suami saya belum lagi saya bergerak, piring udah dicuci sama dia semua. Belum lagi saya nak nyapu, ternyata sudah disapu sama dia. Nak ngepel, udah dipel pula sama dia. Masya Allah, memang suami terbaik yang saya dapatkan. Saya bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan suami yang seperti itu." Apa yang ada pada pikiran istri yang B? Apa Pak? Tertebak ya? Seandainya suami dia itu suami saya.
Keinginan memiliki pasangan orang lain. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashiril mar'atul mar'ah. Janganlah seorang istri menceritakan seorang perempuan kepada suaminya. Litan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan ia sifati wanita lain kepada suaminya, nanti suaminya itu seakan-akan terbayang. Nah, ini kiasnya seperti ini, ya. Kiasnya seperti ini. Baik itu seorang istri menceritakan kelebihan sahabatnya kepada suaminya, bahaya nanti bisa nambah istri dia nanti. Ya, Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu faktor terjadinya takhbib. Nah, ini bahasa syariatnya. Kalau bahasa modern zaman sekarang, pelakor, pebinor. Nah, itu dia. Bahasa syariatnya takhbib. Sikap takhbib ini Rasulullah sangat mengancam, bukan bagian dari umatku. Orang yang melakukan takhbib. Ia menginginkan pasangan temannya, kemudian ia memisahkan dengan menghasut dan lain sebagainya. Wa'iyadhu billah. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Yang kelima, sebab terjadinya keretakan rumah tangga adalah pasangan yang temperamen, yang pemarah. Nah, ini dia. Baik itu seorang suami ataupun seorang istri. Marah ini terbagi dua, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tidak terpuji. Namun sebagian besar yang namanya marah itu jelas tidak terpuji. Marah yang terpuji hanyalah marah ketika syariat Allah diinjak-injak. Ketika syariat Allah dihina, diejek, wajib kita marah. Jangankan itu. Ketika keluarga kita melakukan kedurhakaan kepada Allah, harus kita marah. Tapi marah yang berbobot. Marah yang beradab. Jangan sampai kita sebagai seorang suami menjadi suami yang dayus. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan di mana Allah enggan melihatnya nanti di hari kiamat. Nomor 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dayus. Apa itu dayus? Suami yang tidak memiliki kecemburuan ketika anak dan istrinya, ketika keluarganya melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika misalnya istri keluar tidak menutup auratnya, hanya menutup jilbab saja, tapi keluar pakai daster, lengannya tetap segini. Lengannya tetap segini. Kemudian dasternya cuma sampai setengah betis. Jilbabnya pakai, tutup di atas, terbuka di bawah. La haula wala quwwata illa billah. Maka harus ditegur dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Jangan langsung dikit-dikit ancam neraka, ya. Istri nanti nggak mau dengar. Ada cara-cara yang baik. Insyaallah taala tuan-tuan lebih paham itu. Ya, tuan-tuan lebih paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sura'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan marahnya. Yang mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kadhama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma syaa." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Dia mampu melampiaskannya. Ini kesempatannya untuk melampiaskan amarahnya. Ini kesempatannya untuk melampiaskan dendamnya. Namun ia tahan. Allah Ta'ala akan membanggakannya nanti pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari yang bermata jeli yang ia sukai. Alhamdulillah. Cuma kalau istri yang menahan marah dapat apa, Pak? Dapat bidadari? Tak mungkin. Apakah dapat bidadara? Bidadara tak ada. Dalam tafsir tidak ada yang namanya bidadara. Ya, nah, makanya pernah saya sebutkan, kalau ada seorang muslimah masih gadis, meninggal dunia, belum ada suami dunia, dia meninggal dunia. Nah, nanti di surga pasangannya siapa? Apakah ada pangeran-pangeran tampan atau bidadara? Nggak ada. Sejauh ilmu tafsir yang sudah kita pelajari, mohon koreksi kalau salah, tak ada Pak yang namanya bidadari. Setidaknya 2 pendapat ulama. Wanita yang masih gadis, kemudian ia meninggal, ia akan diberikan 2. Yang pertama, dia akan dijodohkan dengan
bujang yang soleh juga, yang meninggal duluan. Yang kedua, ia akan diberikan anak-anak kecil yang tidak tumbuh-tumbuh besar. Karena itu naluri perasaan seorang wanita itu lebih suka anak-anak. Cuma saya tanya kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu milih suami atau anak, Bu? Milih suami atau anak? Rata-rata ibu-ibu majelis taklim menjawab anak. Tapi setelah itu saya tanya lagi, nanti yang menemani hari tua ibu siapa? Anak atau suami? Siapa, Pak? Suami, kalau umurnya panjang ya. Kalau umurnya sama-sama panjang. Allahu Akbar. Cuma yang jadi pertanyaannya lagi adalah, kalau ada seorang istri punya suami lebih dari satu, karena cerai mati, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup lain cerita dia. Cerainya mati, nikah lagi, meninggal lagi suaminya, nikah lagi, meninggal lagi. Oh, ini bahaya nih. Ya, nggak ada keyakinan tertentu, takdir saja, Pak ya. Takdir saja. Nanti di surga, kalau ia masuk surga, ia akan bersama dengan suami yang mana? Tak mungkin semuanya diambil. Nggak boleh semuanya diambil. Di sini ada dua pendapat, kata Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam. Pendapat minoritas ulama. Pendapat minoritas ulama, ia akan bersama dengan suaminya yang paling soleh. Yang paling soleh. Tapi sayang seribu sayang, ini pendapat minoritas, bukan mayoritas. Pendapat jamaahirul ulama, jumhur ulama berpendapat, ia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Sebagaimana athar dari Abu Darda. Oleh karena itu, saya sudah memberikan wasiat kepada istri saya. Tuan-tuan nanti pulang berikan wasiat. Apa wasiatnya? Dek, Mika kalau tetap ingin sama abang nanti di surga, kalau abang meninggal duluan, Mika jangan nikah lagi dah. Kalau nak sama-sama di surga, saya sudah wasiatkan sama istri saya, Pak. Cuma istri saya nanya balik, baik bang, aman katanya. Adek tidak akan nikah lagi. Tapi kalau adek meninggal duluan, abang nikah lagi atau enggak? Itu lain cerita, Pak, lain bahasan. Ayo kita lanjutkan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Allahu Akbar. Maka bagaimana ketika misalnya kita lagi amarah dengan pasangan kita, Nabi sudah memberikan solusinya, yaitu diam, berta'awuz, isti'adzah, kemudian kalau marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau marah dalam posisi duduk, baring. Kalau masih juga marah, udah keluar aja dari rumah. Keluar dari rumah, kemudian pulang ke rumah tanpa membawa amarahnya lagi. Insyaallah ta'ala. Ini yang kelima. Yang keenam, sebab keretakan rumah tangga adalah pasangan yang suka menyakiti hati, baik secara lisan ataupun perbuatan. Memang di dalam dalil-dalil yang akan kita sampaikan, Nabi lebih merujuk kepada wanitanya. Nabi lebih merujuk kepada wanitanya. Tapi jangan lupa, terkadang seorang suami juga sering menyakiti hati istrinya. Sering menyakiti hati istrinya. Contoh misalnya, istri sudah berbuih-buih, sudah lisannya nyebut, bang, kalau habis mandi, handuk gantung lagi, letak lagi. Tapi biasanya habis mandi, handuk diletak di mana, Pak? Lempar aja, Pak ya. Lempar aja. Terkadang istri sudah berbuih-buih, Pak, nyebutnya. Bang, kalau ngambil baju yang di bawah, angkat dulu yang di atas, pelan-pelan diambil. Kenyataannya, tarik aja, Pak ya. La ilaha illallah. Kita menginginkan bahwa pasangan kita agar tidak menyakiti hati kita, kita dahulu yang memberikan seperti itu. Oleh karena itu, inilah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa? Merasa tenang, merasa nyaman, tentram bersama dia. Mawaddah, aku mencintaimu karena Allah. Ar-rahmah, aku ingin engkau mendapatkan manfaat dari rasa cintaku. Ini yang namanya ar-rahmah, kasih sayang. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya. Janganlah seorang istri menyakiti hati suaminya di dunia. Illa qalat zawjatuhu minal hura'in. Kalau ada seorang istri yang menyakiti hati suaminya di dunia, maka calon-calon istrinya di surga bidadari akan berkata kepada istri yang di dunia itu, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan engkau sakiti hatinya, semoga Allah mencelakakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Sungguh ia bersamamu cuma sementara, sedangkan nanti bersama kami selamanya. Masya Allah.
Gara-gara baca hadis ini saya sampaikan ke ibu-ibu majelis taklim, banyak yang protes, Pak. Protes, tak boleh protes dengan sabda Nabi, bahaya, ya. Cuma pemahamannya yang perlu kita luruskan. Sama dengan hadis Nabi yang riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang suami nanti di surga minimal memiliki 2 orang istri. Nah, hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu, tapi hadis ini jangan dibawa pulang, Mbak. Di sini jangan dibawa pulang ya. Cuma hadis ini ada pemahaman ulamanya. Terkadang mungkin hadis ini sesuai dengan hawa nafsu kita sesuai ini, tapi pemahaman ulamanya berbeda. Ya, baik. Dudukkan dulu permasalahannya. Adapun hadis yang pertama tadi, apa maksudnya? Jangan khawatir untuk para ibu-ibu yang hadir dan ibu-ibu yang berada di rumah, yang lagi nonton di media sosial, bahwa seorang istri yang solehah, kata Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam, kelak derajatnya Allah angkat lebih tinggi daripada bidadari dan kecantikannya lebih cantik daripada bidadari bagi istri-istri yang solehah. Alhamdulillah. Tentu kita akan lebih memilih istri kita. Ada yang mau milih keduanya, Pak? Bidadari iya juga, istri iya juga. Ini namanya tamak, Pak ya? Enggak ada ya. Wallahu a'lam. Kalau kaji-kaji ini bahaya nih, Pak. Kalau kaji-kaji ini khusus intern ini bapak-bapaknya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Pernah dulu Syekh Abu Muhammad yang dikisahkan di dalam kitab Ahkamul Quran, beliau menceritakan, apa kata beliau? Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mata fi sihhatil badani wa ma'rifati. Aku adalah orang yang telah diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat berupa kesehatan, badan, ilmu, dan dikaruniakan kepadaku budak-budak. Wa ma malakat yamini. Fala'allaha bu'ithat uqubatan ala dinih. Mungkin kata beliau, sikap jelek istriku kepadaku itu hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Nah, ini dia. Ketika baik itu suami yang menemukan kekurangan istrinya atau istrinya menemukan kekurangan suaminya, Allah telah memberikan solusi. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kemudian An-Nisa ayat 19, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah kata Allah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikannya yang lain lebih banyak. Nah, itu dia. Jangan hanya gara-gara apa bahasa pepatah kita tuh, gara-gara titik sebelah apa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jangan hanya gara-gara kesalahan setitik hitam, putih yang banyak, kebaikan yang banyak itu hilang. Nah, ini dia. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya atau kebalikannya. Jika ia tidak menyukai suatu akhlak padanya, hendaklah dia mencari sisi yang lainnya. Allahu akbar. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Sebab keretakan rumah tangga yang paling berbahaya adalah perselingkuhan. Dan namanya perselingkuhan ini bukan hanya secara zahirnya saja. Terkadang di HP pun juga terjadi perselingkuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ketika misalnya chat dengan lawan jenis, begitu ademnya, begitu terbukanya, padahal kita punya pasangan yang perlu kita jaga hatinya. Ini juga termasuk perselingkuhan, semi perselingkuhan. Apalagi misalnya ada seorang bapak-bapak, ya, ada seorang ibu-ibu, ya, mungkin dia hanya sekedar teman, kemudian chatnya pakai ikon malu-malu pipi merah kiri kanan. Hati-hati nih, Pak, ya. Termasuk juga semi perselingkuhan bagi bapak-bapak yang hobi memberikan stiker, baik itu di grup, di WhatsApp ataupun lainnya, memberikan stiker wanita-wanita yang cantik-cantik. Nah, jadi kalau ada stiker cantik-cantik, wanita cantik dalam HP kita, tak usahlah diambil, Pak. Ya, tak usah diambil, jagalah mata nih. Karena kenapa? Perselingkuhan ini dimulai dari ini. Dari pandangan, termasuk mungkin seorang istri juga. Kalau seorang suami biasanya pandangannya lebih kepada hawa nafsu dan zahir dari tubuh wanita. Tapi kalau seorang istri biasanya penyakit pandangannya lebih kepada materinya. Misalnya contoh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah perzinahan dan perselingkuhan ini sangat luar biasa.
Apalagi kemarin sempat dapat viral, wallahu a'lam entah benar entah tidak, bahwa terjadinya perceraian tinggi di Sumbar kok Pak. Terjadinya perceraian tinggi di Sumbar gara-gara apa namanya? Mengingat reuni ya, gara-gara reuni. Ibarat cinta lama bersemi kembali. Allahu Akbar. Pak, kalau istri saya nak minta reuni, tak saya izinkan, Pak. Ya, memang istri saya tak ada mantan, alhamdulillah. Cuma laki-laki yang menyukai dia banyak juga. Ini kalau dia nak reuni, takkan saya pernah izinkan. Ya, kalau saya yang reuni, enggak boleh, Pak. Enggak, Pak. Kalau saya diundang reuni, saya tak datang juga. Iya kan. Allahu a'lam ya. Bahaya Pak, reuni ini memang sedikit bahaya juga nih. Ya Allahu Akbar. Baik. Kalau bahas perselingkuhan ini tak habis-habisnya. Ini tentang masalah perzinahan. Yang kedelapan. Nah, ini yang perlu kita cenderungkan kepada bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibunya aman nomor 8 ini. Apa itu? Sebab mulainya keretakan rumah tangga adalah sebabnya tidak adanya romantisme rumah tangga lagi. Nah, ini dia. Waktu pernikahan pertama, istri tersayat pisau. Wah, luar biasa perhatiannya. Ini kenapa nih, Dek? Yuk cepat diobatin. Kalau tak cepat diobatin, kena tetanus. Kalau sudah tetanus, nanti diamputasi. Kalau diamputasi, siapa yang akan menggenggam tangan abang nanti sampai akhir? Masya Allah. Bukan mantan penggombal, Pak. Anda ada, Pak. Bukan mantan penggombal. La ilaha illallah. Luar biasa. Wallahu a'lam. Tak pernah saya kecuali sama istri saya, Pak ya. Tetapi ketika sudah pernikahan 5 tahun, 10 tahun, istri tertimpa rak piring. Bangkit aja soalnya. La ilaha illallah. Ketika waktu pernikahan pertama, makannya pakai sunnah 3 jari, Pak. Makan pelan-pelan, suap-suapan, luar biasa. Makan macam dunia milik berdua, awak ngontrak semuanya. La ilaha illallah. Luar biasa. Tapi ketika sudah 5 tahun, 10 tahun pernikahan, tangan yang tadinya 3 jari berubah menjadi ekskavator, Pak. Makan nasi bungkus, tangan, Pak. La ilaha illallah. Jadi romantisme rumah tangga tetap harus terjalani. Ya. Salah satu romantisme Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Salah satu kebiasaan, memang tidak sering, tapi menjadi sebuah kebiasaan Nabi adalah beliau menggilir istrinya. Ada jadwal istrinya untuk diajak ziarah kubur malam hari ba'da isya. Ini surah romantisme tangga Nabi, Pak. Nah, jadi balik ini balik ini pergi ke pusara, Pak. Duduk di situ, duduk merenung di situ. Ya Masya Allah, mana tahu pas bapak bawa duduk di situ, bapak bilang kepada istri, Dek, ini orang pernah makan mie sagu sama seperti kita. Ini orang pernah makan nasi sama seperti kita. Dan kelak kita akan nyusul juga. Mana tahu istri tambah tobat nanti, Pak. Masya Allah, Bang, aku minta maaf, Bang, dengan segala kesalahan. Terjadi romantisme. Setelah itu ngapain? Awak tak mau deskripsikan, Pak. Kita lanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, inilah yang namanya 5 pondasi dasar keluarga sakinah. Nah, ini yang digadang-gadangkan oleh kementerian kami, Kementerian Agama. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Memang tadi kita sebutkan secara nafkah, fikihnya seperti itu. Tapi jangan lupa bersikap baik kepada istri juga harus. Nah, jadi jangan hanya pulang ini Bapak silahkan aja pakai kongres nanti. Ya, ikannya tak Bapak kasih. Muasyarah bil ma'ruf disinilah muncul. Bersikap baik kepada istri dan lain sebagainya. Nah, ini coba saya tanya ke Bapak-bapak. Make up termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder nih, Pak? Termasuk nafkah atau tidak? Enggak, Pak ya? Yakin, Pak? Enggak, Pak? Nah, masalahnya kamera ini syutingnya ke saya. Kalau istri saya lihat bahaya. Tidak, alhamdulillah. Insya Allah istri-istri kita qanaah semua Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh-contoh romantisme rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah ketika beliau ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kepada para istrinya? Maka Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahli. Nabi itu senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Kalau azan sudah berkumandang, Nabi pergi salat berjamaah.
Jadi kebiasaan Nabi adalah membantu rumah tangga istrinya. Nampak kain, ya tinggal cuci insya Allah. Nampak piring, tinggal dicuci insya Allah. Terkadang begini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini nasihat ke diri saya pribadi juga. Terkadang kepada teman di luar sana, tempat kerja kita dan sebagainya, Masya Allah, lisan kita betul-betul terjaga. Agar mungkin atasan kita tidak marah, agar mungkin teman kita tidak merajuk dengan kita dan sebagainya. Lisan kita betul-betul terjaga. Tetapi kepada istri dan anak kita, pulang anak kita menunggu kita, istri kita menunggu kita, merindukan kita, pulang kita keluar semua beban-beban dari pekerjaan tadi kepada anak dan istri kita. Ini tak elok. Karena kenapa? Sebaik-baik kita kepada teman kita, istri dan anak kita lebih berhak lagi mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun datang kepada Fir'aun, kemudian Allah perintahkan, nasihatkanlah dia dengan qaulan layyina, dengan perkataan yang layin. Layin itu sangat lembut, sangat halus. Bayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan, kepada Fir'aun saja Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan layin, dengan lembut. Mana tahu dia ingat. Sekarang kita tanya kepada diri kita, pernahkah istri kita membunuh? Tak pernah. Pernahkah istri kita mencuri? Tak pernah. Kecuali tadi duit yang ada pada itu tak kategori mencuri. Insya Allah tuan-tuan ridho Pak ya. Ridho insya Allah seperti itu. Apalagi pernahkah istri dan anak kita melakukan dosa yang tak dilakukan oleh iblis? Hanya dilakukan oleh Fir'aun. Iblis geleng-geleng nengok Fir'aun ini. Karena kenapa? Mengaku sebagai Tuhan. Pernahkah istri kita melakukan hal itu? Tak pernah. Bayangkan kepada Fir'aun yang dosanya sudah lebih hebat daripada iblis, Allah tetap perintahkan qaulal layyina, gunakanlah kalimat yang halus, yang lembut. Apalagi kepada anak dan istri kita yang tidak pernah melakukan dosa Fir'aun. Tentu harus lebih lembut lagi dan lebih terarah lagi. Tegas, ya, tegas bukan berarti kasar, ya, lembut bukan berarti memanjakan. Pertengahan semuanya, ada proporsionalnya insyaallah taala. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang ke-9. Lama lagi. Yang ke-9, ini ada beberapa contoh romantisme rumah tangga Nabi lagi, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, salah satunya adalah sesekali bawa anak dan istri makan di luar. Sesekali, bahkan di luar. Jangan kita terus yang makan di kedai kopi terus, ya. Istri makan di rumah terus. Sesekali makan di luar. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban, hadis sahih. Apa kata Anas bin Malik? Ana rajulan farisiyan kana jaran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Persia, orang Persia bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana asmaraqatuhu atyaba syai'in rihan. Fasana'a ta'aman. Kemudian ia ini membuat makanan yang sangat wangi, kaldunya enak, terenak dan luar biasa. Kemudian dia mengundang Nabi. Pas pula waktu itu di samping Nabi ada Aisyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hadhihi ma'i. Yang samping saya ini ikut enggak? Maka tetangganya ini mengatakan, tidak. Engkau aja wahai Nabi. Karena dia belum tahu kalau itu istri Nabi. Kemudian Nabi bertanya sekali lagi, yang sebelahku ini ikut nggak? Tidak, kata tetangganya ini. Sekali lagi Nabi tanya, yang sebelahku ini ikut nggak? Iya, ikut. Akhirnya Nabi baru mendatangi undangan tetangganya tersebut. Dari dalil ini, para ulama Ansor menyebutkan bahwa sesekali disunnahkan membawa keluarga kita makan di luar. Tapi makan di luar ini bukan berarti nanti bawa magicom di perkarangan rumah. Ini makan di luar juga, betul juga. Itu dia Pak. Duduk awak di halaman rumah, bawa magicom situ, bentang kasur, bentang. Itu di luar rumah juga Pak. Maksudnya sesekali pergilah keluar, kalau ada undangan pergi ke undangan, bawa anak dan istri dan sebagainya. Itu kalau diundang, kalau tertulis di situ suami dan istri. Kalau cik nama awak aja. Wallahu alam lah Pak ya. Biasanya kalau kami dulu di tempat sebelumnya, kalau tertulis undangan itu cuma nama awak aja, berarti istri dan anak tidak diundang lah. Kecuali memang tersebut di lisannya diundang, tidak apa dah. Ya, apa dah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Apa maksudnya? Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada penjelasannya.
Ya, apa penjelasannya? Yang pertama, ia lebih mementingkan mengundang orang-orang yang berada, yang pangkatnya tinggi daripada orang-orang yang tidak berada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ia tidak diundang tapi tetap datang. Nah, itu seburuk-buruk makanan walimah. Iko razaki. Enggak ada rezeki itu. Itu enggak hak awak. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam romantismenya adalah berbual-bual dengan istri ketika sudah ba'da Isya. Baik. Di sini ada beberapa hadis. Pertama, seorang sahabat berkata, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil-laili sara ma'a Aisyah yatahaddatsu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang malam hari, beliau berjalan bersama Aisyah. Jalan-jalan nih, Pak. Jalan-jalan bersama Aisyah, berbual-bual, berbincang-bincang dengannya. Apa hukum berbual-bual ketika ba'da Isya? Hukumnya, kita lihat perkataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim jilid 5 146. Apa kata beliau? Qala al-ulama'u, para ulama berkata, wal makruhu minal hadithi ba'dal Isya, berbual-bual setelah salat Isya makruh. Nah, ini dia, berbual-bual, berbincang-bincang setelah salat Isya makruh. Huwa makana fil umuri allati la maslahata fiha. Makruh ketika bualannya itu tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan. Duduk kita yang kita bincangkan janda sebelah, ini tak boleh. Ya, ini makruh nih Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian, amma ma fihi maslahatun wa khair, tapi kalau berbual-bualnya ini ada maslahat dan kebaikan, fala karahata fih. Tidak ada makruh di dalamnya. Wadzalika kamudarasatil ilm, seperti majelis ilmu, wa hikayatus sholihin, menceritakan orang-orang soleh, wa muhadatsatid dhaif, kemudian berbual dengan tamu yang datang, kita memuliakan tamu, wal arusi litaknis, kemudian juga pengantin baru yang untuk mendekatkan keakraban. Tetapi tadi dikatakan kalau tidak dalam rangka kebaikan makruh berbual-bual setelah Isya. Tetapi berbincang dengan istri walaupun temanya pohapo, walaupun temanya tidak ada misalnya menuju kepada kebaikan, walaupun ceritanya cerita yang sudah diulang kemarin, kan terkadang kan istri seperti itu Pak ya. Ia menceritakan sesuatu yang cerita itu sudah ia ceritakan. Nah, jadi bapak-bapak banyak-banyak menjadi pendengar yang baik. Karena kenapa? Penelitian di Jerman, sebuah jurnal yang saya baca, seorang suami minimal sehari mengeluarkan kosakata 1000 kosakata Pak. Itu afwan, bukan minimal, maksimal. Seorang suami maksimal sehari mengeluarkan kosakata 1000 kosakata. Sedangkan seorang istri minimal bukan maksimal, minimal sehari mengeluarkan kosakata itu 3000 kosakata. Jadi kalau ada misalnya lagi berbual-bual dengan istri di malam hari, ceritanya sudah cerita yang kemarin sudah diceritakan juga, pura-pura sajalah tidak tahu. Oh iya ya Dek. Oh. Untuk menghangatkan suasana. Walaupun ceritanya cerita yang lama, maka tetap disunnahkan. Khusus suami istri saja. Khusus suami istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun nomor 9, pasangan yang senantiasa melalaikan sholat, dan ini sudah sering kita bahas, dan ini memang puncak sebab keretakan rumah tangga. Dan yang ke-10 itu adalah pasangan yang tidak dapat menjaga lisannya, baik dia suka bersumpah, suka melaknat, dan lain sebagainya, berdusta, suka hal-hal penyakit-penyakit lisan yang pernah kita bahas pada pertemuan wirid-wirid sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.